Mbah tuh emang dari tahun 50-an udah punya pembatikan kan. Di zaman Bung Karno tuh Bung Karno selalu bilang, Bu Sud bikin batik Indonesia. Coba Bu Sud bikin dong warna-warni. Nah Ibu Sud bikin waktu itu batik Indonesia dengan konsep terang bulan dari Bung Karno gitu. Jadi colorful. Ya batik itu apa sih? Kamu jangan bilang batik itu motif, warna, ini bukan loh. Batik itu proses dari pembuatan tekstil. Batik pembuatannya mau bikin gambar termos apa boleh Mbak. Tapi cara pembuatannya tetap harus melakukan dengan malam. Mau pakai toolnya canting atau cap. That's batik. Kamu lagi bikin batik gak? Enggak. Padahal aku bikin diem-diem. Aku takut ditegur. Ini batik apa gitu kan. Kalau bikin 1-2 ngarang-ngarang sendiri itu dia jangan tahu gitu kan. Menjelang di hari akhirnya dia selalu ngomong, if I die, tukang batik Mbak jangan diberhentiin ya gitu. Jadi since then on begitu dia gak ada, semua aku rekrut. Kita apapun yang terjadi ya budaya kita harus kita pertahankan somehow, somewhere. Gak tahu gimana caranya. Apa? Waduh, dia semena-mena banget tuh pakai lagu Ibu Sud. Terus udah izin belum gitu kan. Dan ini untuk sebuah komersil. Saya suruh orang KCI hubungin. Dia kena denda sama kita penalti. Ada penaltinya. Oke. Jadi even kayak lagu PSSI ini, kalau orang tanya gimana tuh lagu Tanah Air, aku belum bicara soal itu. Tapi buat saya itu untuk kepentingan bangsa dan negara. Use it. Kita sebagai keluarga Ibu Sud ya, ahli waris, kita happy sekali bahwa lagu itu menjadi core-nya dari PSSI main untuk dunia. Dan kita senang sekali. Dan buat Pak Erik atau Pak Prabowo kalau dengar ini, kita let go lagu itu khusus untuk PSSI karena itu membawa nama bangsa dan rakyat Indonesia dan negara. Nah tapi untuk Mbak Cin sendiri ketika memang menggeluti batik fashion, itu memang terinspirasi dari Ibu Sud atau gimana tuh ceritanya Mbak? Enggak, jadi gini, Mbah tuh emang dari tahun 50-an udah punya pembatikan kan. Di zaman Bung Karno tuh Bung Karno selalu bilang, Bu Sud bikin batik Indonesia. Ngerti gak maksudnya batik Indonesia? Batik tuh ada, Indonesia kan banyak. Enggak, batik tuh ada Jogja, Solo, Jawa lah ya majority. Tapi Indonesia apa batiknya? Beragam batik, dong. Justru itu. Jadi kenapa batik mesti gelap? Kenapa batik mesti warna hitam, kereng, sogan, kayak warna-warna gini gitu ya? Kan? Jadi coba Bu Sud bikin dong warna-warni. Nah Ibu Sud bikin waktu itu batik Indonesia dengan konsep terang bulan dari Bung Karno gitu. Jadi colorful. Pink bisa campur ungu bisa campur kuning gitu loh. Jadi awalnya ya memang karena dia udah punya pekerja-pekerja batik itu ikut dia udah lama. Jadi menjelang di hari akhirnya dia selalu ngomong, kamu lagi bikin batik gak? Enggak. Padahal aku bikin diem-diem. Aku takut ditegur. Ini batik apa gitu kan. Kamu gak bisa batik. Entah saya di komen. Jadi saya kalau bikin 1-2 ngarang-ngarang sendiri itu dia jangan tahu gitu kan. Tapi at the end of the day dia bilang, if I die, tukang batik Mbak jangan diberhentiin ya gitu. Jadi since then on begitu dia gak ada, semua aku rekrut. Tapi karena mereka semua udah canggih nyanting, gak perlu digambar, gak perlu apa, bisa ngikutin otak gue. Makanya batik Karmanita kan ada sebutannya apa? Batik Karmanita kan. Buat aku yang gak ngerti batik sama sekali, aku gini, aku bikin batik apa ya? Aku mau bikin batik gaya gue aja gitu kan. In what sort of batik? Dengan gaya gue kayak apa tuh ya, jalanin aja. Akhirnya jalan kan. Jadi gayanya Mbak Cin itu apa nih batiknya? Gak ada gaya, sudah it's me. Aku gak ngambil gaya dari mana-mana. Sekarang bayangin batik yang udah umur 60-70 tahun. Terus produsen batik bikin lagi kayak gitu. Kapan majunya batik? Betul gak? Jadi waktu Indonesia dapat award UNESCO bahwa kita batik Indonesia adalah World Non-Intangible Asset. World Non-Intangible. Berarti kita kan karya batik Indonesia tuh sampai ke dibilang World Heritage kan. Tapi kan ya batik itu apa sih? Kamu jangan bilang batik itu motif, warna, ini bukan loh. Batik itu proses dari pembuatan tekstil. Apa jadi yang membedakan batik dengan batik-batik yang ada sekarang ini? Ya mau ngomong batik pembuatannya mau bikin gambar termos apa boleh Mbak. Tapi cara pembuatannya tetap harus melakukan dengan malam. Mau pakai toolnya canting atau cap. That's batik. Kalau udah bukan gitu ya printing bilang batik ya gue tabok juga kali ya. Gimana sih sekarang ada printer keren nih dari Cina, gila-gila. Dia bisa loh
ngambil motif misalnya 3 negeri terus di print, sakit hati nggak ya ngebatik? Iya. Ya kan? Atau dia mau ngambil teruntum kawung. Kalau gue teruntum kawung, gue modernin gaya gue, bisa gaya kartun, bisa gaya whatever. Tapi pembatik gue ya membatik, bukan menggambar, ngerti nggak sih? Nah sekarang ini kan mungkin generasi yang lama itu paham betul nih Mbak tentang proses membatik. Yes. Bisa dijelasin sedikit dong proses membatik yang clear, yang real, yang Batik itu pokoknya titik. Menggunakan malam, toolsnya, alatnya itu bisa canting, nulis, atau cap, udah. That's it. Di luar itu udah bukan namanya. Pakai tinta mau dan nyablon lain-lain pakai apa gitu itu bukan. Okay. Batik tuh hanya itu, prosesnya tuh itu. Di luar itu bukan batik. Jadi kalau kita pakai batik tapi bukan pakai malam itu gimana dong? It's not motif batik. Tapi it's not batik. Not batik. So you call this is motif batik. But not batik. But it's not batik. Because batik ada proses pembuatannya. Orang Indonesia jangan keliru beli meteran di toko batik. Duh, jangan deh, jangan so stupid. Tiba-tiba itu cuman bikinan China, dia bikin motif batik berjuta-juta meter. Sakit hati gak pembatik kita? Sakit loh. Sementara UMKM pergerakan di kain tekstil batik maupun tenun maupun ikat, itu lagi kita kena global problem tahun 98. Itu yang menghidupi keekonomian kita. Emang bisnis Indo mobil? Enggak deh. Emang bisnisnya Mercedes-Benz? Enggak. Yang hidupin itu rakyat-rakyat kecil itu. Yang jual tahu goreng, tempe goreng, yang ya kan itu. Jadi why do you kill your own business? Why do you kill all those small people yang menghidupi ekonomi di kala negara kita lagi tumbang tahun 98? Oleh karena itu pemerintah sekarang ini mengkhususkan adanya hal-hal yang berkaitan membantu. Lihat Sritex mau mampus. Pemerintah turun tangan loh. Jadi saya tahu kenapa masalahnya. Kita pun mengalami masalah itu. Tapi permasalahannya justru itu Mbak Chin. Ketika kita menggunakan batik yang Mbak Chin bilang that's it batik, but it's too expensive. Banyak Mbak yang murah, nggak tahu aja. Seriously? Dari harga 50.000 Maduraan banyak, sampai ke 100.000-an dari pesisiran banyak. Jadi jangan bilang ya bahwa batik itu harus mahal, nggak? Harus mahal. Enggak juga. Banyak. Buat mereka pembatikan di daerah, di pelosok, di perkampungan, yang penting mereka survive. They don't know how else to do. Nih kayak yang saya pakai nih misalnya. Ini batik Tuban. Benangnya aja gedokan dari serat jagung. Karena dari memang jagung ya? Memang mereka petani jagung. Tapi kalau dia nggak ada panen, dia nenun. Terus pembatikannya mengerjakan batik. Aku aja nggak tahu dia pakai batik apa. Yang penting aku pakai aja. Ini bahannya gedokan nih Mbak. Bahannya lumayan gedokan ini. Sekarang udah nggak ada lagi benang-benangnya, sekarang di teks enaknya. Padahal nggak boleh kena teks itu. Jadi peraturan pemerintah itu kocar-kacir sejak tahun 98 betul ya. Sebetulnya untuk membantu kemudahan gini deh, Sritex pabrik tekstil utama cotton terbesar di Indonesia. Kita kan nggak menghasilkan benang cotton. Benang cotton tuh kita harus import. Di mana dia kenanya? Dipajak gila itu benang-benang. Gimana mau survive Sritex? Nah, saya juga komplain. Kalau saya kan banyak pakai silk dan apa untuk saya batik atau saya shibori yang kayak Jepang. Sekarang saya tanya ya, 5 tahun yang lalu saya tanya sama supplier saya yang dari Pekalongan, Pak kok jadi kayak begini? Bu, sekarang di teksnya gila-gilaan Bu sama bea cukai. Mau ngamuk kan? Masuk ke Kementerian Keuangan, Sri Mulyani bilang ketemuin sama anak buah. Tapi gak bergerak juga bea cukai, tidak nggak tahu ya. Gue capek sebetulnya. Jadi kalau itu semuanya udah tidak terkontrol, akhirnya orang di daerah mau beli cotton mau apa juga jadi mahal karena semuanya kita tetap harus import. Tapi tidak dikenakan biaya import itu karena apa? Ini bahan untuk proses. Kedua, benang untuk pintal. Mestinya emang gak pernah kena teks. Umur kita hidup gak pernah kena teks. 2017 mulai bea cukai semena-mena. Akhirnya saya sampai ke India. Tahu kan saya bikin batik di atas kain sari India. Karena sari India tuh sangat bagus dan sangat oke dan murah. Saya bisa punya pengrajin di Kalkuta ngejain sari-sari yang pinggirannya ada gold, ada sulaman macam-macam. Saya bawa ke Indonesia, saya bikin. Karena saya udah gak mungkin lagi dapat kain bagus-bagus. Karena masalahnya itu tadi. Nah, Sritex itu harus diselamatkan. Betul, karena dia menyuplai banyak sekali untuk kebutuhan orang kerja lagi memproses bahan-bahan Sritex tadi. Tapi kalau Mbak Chin sendiri how to survive untuk
bisnis batiknya yang tadi Mbak Chin bilang bahwa karyawan-karyawannya itu adalah karyawan-karyawan dari di luar penjahit-penjahit aku ya. Busut yang kemudian dipertahankan. We go by the day. We go by the day. Apapun aku percaya mungkin nggak ada perbaikan. Kalau aku gitu. Kalau orang semua alasannya karena COVID, karena ini sudah bukan karena COVID. Sebelum COVID pun pemerintah sudah tidak stabil membijakkan kebijakan untuk tadi barang-barang yang bisa dipakai proses untuk bekerja bagi pengrajin kecil. Aku kan itu pengrajin kecil toh yang kerja buat aku kan gimana? Mau di print, mau kita beli print-printan Cina terus kita nggak ngajarin kita apapun yang terjadi ya budaya kita harus kita pertahankan somehow, somewhere. Gak tahu gimana caranya. Cerita dong workshopnya gimana tuh? Yang harus menjemur bermeter-meter. Itu kan bukan sesuatu hal yang mudah loh Mbak Chin. Bener, sekarang kan semuanya generasi instan, maunya kan gampang gitu loh, maunya mudah. Itu gimana tuh ceritanya di workshop produksi yang harus menjemur? Enggak, maksudnya aku alhamdulillah punya tanah di tempat tinggalku tuh ya lumayan tanahnya di atas 3.000-an meter ya. Jadi itu dulu tanahnya Ibu Sud. Jadi buat saya workshop saya asik, saya bikin bikin kain berapa puluh gantungan pun gampang aku karena lamanya gede ya. Aku butuh matahari bener yang bagus ya kan. Kalau dia hujan aku bedengku juga lumayan bisa nampung temperatur dengan seng itu kan jadi tetap panas. Ada lah itu. Jadi nature banget ya Mbak. Natural. Nah berapa persen dari karyawan dulu yang masih udah ada yang meninggal juga. Udah. Terus waktu COVID juga soalnya ada yang pesan dari Busut itu adalah terakhir untuk Mbak Chin itu udah harus mempertahankan karyawan-karyawan lama. Yes. Dan itu sama aku pertahankan walaupun udah ada kira-kira 4-5 orang yang meninggal ya. Tapi kan kemudian saya coba ada regenerasi lagi. Cucunya kah, keponakannya kah dari daerah. Jadi mau ikut gitu, sampai udah menua juga. Jadi sebetulnya gue gak punya anak tapi anak dari tukang batik, tukang jahit gue. Udah 3 generasi kali, lucu ya. Ya gitulah. It's my family tuh, family besarku. Soalnya gini sih ya. Kan Mbak Chin ini kalau boleh woman value yang menyaksikan podcast ini tahu, udah belajar ke luar negeri. Gak pernah belajar fashion loh. Gak pernah belajar fashion, market ya kalau gak salah, marketing, bisnis dan lain-lain. USF emang aku. Loh kembali ke Indonesia ngebatik gitu loh. Awalnya emang cinta banget sama desain. Awalnya emang aku kerjaanku di finance ya kan. Tapi jangan lupa pada saat aku pulang, kita tahun 80-an tuh Indonesia lagi booming garment ya waktu itu. Lis Claiborne, Calvin Klein tuh pabriknya di Cakung loh. Terus gue berpikir enak juga ya kali bisnis di garment. Starting my own little business gitu in garment. Gak kepikiran urusan batik, gak ada. Dulu aku bisa bikin screen print sendiri apa gitu, tukang-tukangnya yang biasa bantu anak-anak ITB banyak deh pokoknya. Ya udah aku awalnya gitu, jadi aku switching totally. Tapi kan finance-nya is good. The minute your company is not in a stable situation, then you know how to restructure kan gitu. Desainer lain kan cuma sekolah fashion ya, tapi kan ya kalau gue udah tekstilnya gue jalanin sendiri, bikin sendiri, aku nggak pernah beli tekstil, mentahnya gue beli. Jadi ekonominya aku bisa stabilkan gitu loh. Ya alhamdulillah memang aku sudah basicnya business minded ya. Jadi di luar itu ya ibu-ibu, aku juga banyak ngerjain mungkin lebih dari 78 hotel. Dari Indonesia sampai mau mana Maroko, Afrika Timur. Aku banyak kerja sama arsitek-arsitek boleh ngerjain hotel uniforms. Uniform tuh bukan tentara ya, jadi hotel wear lebih tepat gitu. Saya kerja sampai kemana-mana udah. Kempeski Dar es Salaam sampai Zanzibar Island yang katanya itu the best sunset. Itu apa yang sunset. di touch up sama Mbak? Bikin jahit, kerja, kasih desain. Ada yang gue pakai print, ada yang attachment batik sana sini dikit. Jadi tukang cap-cap di Pekalongan dapat kerjaan kan. Keren banget sih Mbak. Iya gitu. Alhamdulillah sampai sekarang aku. Jadi itu juga batik Indonesia juga jadi kemana-mana. Itu kan? Maksud saya. Itu maksud saya. Jadi akhirnya karena kamu biasa kerja dengan arsitek-arsitek bule yang terkenal itu, the minute they get project anywhere, karma you wanna come down and see the project gitu. Dan I come down see the project, okay, you be my partner gitu. Jadi aku udah lumayan sampai ke Aman Ghani Amerika, Stein Miami gitu. Dan mereka dengan batik Indonesia. Karmanita tuh bukan di masalah batik. Batik is an attachment ya. Oke. Gue gak pakai butik gitu enggak. Tapi the attachment I have to have insertion. Apa itu? Segala yang berbau Indonesia aku cantelkan.
gitu loh. Ya. Keren banget Mbak. Jadi kan semua hidup gitu. Iya. Semuanya ini sama Mbak Chin ini dibikin batik ya. Dari mulai uniform batik sampai mobil juga dibuat batik. Ban Gimana GT tuh Radial. ceritanya? Mobil dibuat batik. GT Radial ban juga. GT Radial ban juga dibuat batik. Gimana Sepeda. Sepeda aku pernah lihat tuh. Ya. Aku pernah lihat tuh Mbak. Itu alhamdulillah gue dapet rezeki banget karena pas lagi Covid kerja nggak apa, United Bike telepon. Sepeda naik daun kan ada time, everybody go buy sepeda. Bu Karmanita mau nggak bikin ini proyek buat kita apa? Sepeda di batik. Gue mikir ya, sepeda kan segini ya, kecil. Mercy kan gede, kerok, hapus tuh semua catnya kita bisa airbrush di atasnya. Nah kalau apa ya, body sepeda kan selebar-lebarnya segini ya. Betul Mbak. Segini. Terus gimana bisa kelihatan itu kan? Nah yang paling parah lagi tukangnya kan mental lagi Covid nggak tahu di mana. So I was given only 2 weeks time to say can or cannot. Gua panik 2 weeks untuk jawab bisa apa enggak kerjainnya. Dapat aku ternyata di scatter sama anak Bandung. Oh ada di Garut, yang satu di Tasik. Ya udah. Gimana nih aku bilang bisa deh Bu, bisa deh terima aja. Mereka juga butuh kerjaan kan. Akhirnya aku kerja hampir 100 sepeda tuh. Selama itu alhamdulillah ya. Kalau mobil gimana ceritanya tuh? Kalau mobil itu lucu. Gak ada yang gak tahu kalau aku tuh deep in batik ya. Jadi pada waktu itu Mercedes itu mau tribute 40 years their existence di Indonesia. 40 tahun mereka berpikir, ini bukan dealer ya, Daimler langsung dari Stuttgart. Bisa bikin apa ya untuk 40 tahun Indonesia. Bayangin konsumsi Indonesia untuk Mercedes tuh tertinggi kali di Asia. Kita banyak. Jadi they tribute something yang benar-benar seriously. Oke deh, bagaimana kalau body Mercy kita batik. Nah waktu itu memang lagi dikeluarin Mercy yang eco friendly, yang kalau dia berhenti mesin mati dan sebagainya. Tipe C ya 350. Udah dia datang ke tempat aku nih, bule-bule semuanya. Terus gue bilang kayak gimana, aku tuh belum ada mikirin. Pokoknya just put proposal, get your idea, kasih ke kita. Oke. Gue bingung siapa bikin proposal nih. Minta tolong sama ponakanku. Dia bikinin proposal, ideku masuk, diterima. Udah kerja. Cepet tuh kerja. 2 minggu kelar. Yang ngerok dulu, nyopot apa komponen komputernya, sensornya, semua mesti dicopot jadi botak gitu kan, cuman besi. Inspirasi batiknya batik apa tuh yang ambil aja dari salah satu kain Karmanita. Oh, nggak dikombain gitu? Ya itu nggak. Kalau gue kan kalau bikin kain kan nggak satu, pagi sore. Oke. Depan belakang, makanya itu masih kan pantat beda, depan beda ya. Ya udah jadi implementasi. Tapi yang mahalnya waktu itu saya harus kasih 3D-nya kan kepada yang mau ngerbrush. Cari lagi anak 3D, anak seni lah, seni rupa. Lo bikinin gue 3D ini gimana? Gimana ya bayanginnya? Ini benda nih, mobil nih, gue lempar sapu tangan. Nah biarnya kayak gitu tuh gimana tuh? Biar kayaknya tetap bergelombang gini. Jadi dia bikinin 3D supaya orang airbrushnya bisa kerja. Iya, keren. Gak pakai gambar, langsung aja di komputer. Exactly as my kain. Jadi aku juga ngerasa itu proyek yang kayak Sangkuriang juga sih. Nggak tahu entar jadinya kayak apa, bingung. Yang penting jalanin aja ya. Ya kalau di komputer kelihatannya jadinya mestinya begitu gitu ya. Tapi bawa kenyataannya kan nggak tahu ya. Ternyata benar-benar persis kayak di situ. Jadi tuh jago banget tukangnya. Sepeda lebih pusing lagi, realnya cuma segini. Kalau ban mobil GT Radial 60 tahun. Gimana cerita? Itu lebih gila lagi. Batiknya mau ditaruh di mana itu? Orang yang mobil aja aku belajar sama Boeing. Pabrik Boeing tuh gimana sih kalau dia ngecat. Kan ada Boeing yang Japan Airlines punya gambar Disneyland. Terus misalnya Qantas Boeing juga gambarnya aborigin. Jadi pakai apa ya, mereka bukan stiker, itu benar-benar airbrush gitu. Ya aku belajar dari situ. Aku komunikasi sama Boeing 747 di Seattle. Aku dapat ininya. Begini kalau di aluminium alloy gini. Gue tanya kalau mobil tuh bodinya apa, half aluminium. Pokoknya belajar kayak laki. Ban mobil juga dulu gitu. Semuanya ya. Iya, gue belajar dulu ya. Nggak nyuruh orang belajar dulu ya. Iya. Jadi kalau yang GT Radial ban itu 60 tahun, aku buka ban. Apa ya? Ban tuh unsurnya apa yang dipilih? Dari kembangnya, ya, ini kembang ininya. Di sampingnya pasti ada 2 motif berbeda. Ini apa ya? Angin, air, kecepatan, rem tuh ada fungsinya. Jadi gue bilang, motif batik apa yang bisa diaplikasi sebagai embossnya tuh ban? Lereng atau satu lagi apa gitu. Kirim GT Radial, kirim ke pabriknya di Thailand. Ya kita pilih parang kelereng. Gue mikir kenapa parang kelereng? Pak
kelereng, parang kan ada kelerengnya. Ini buat ngerem air muter. Jadi ada fungsinya. Jadi gue belajar loh, Cin. Jadi nggak sembarangan ngerjain, terus nyuruh orang nggak. Jadi aku belajar. Jadi manfaatnya itu. Ini gunanya ini gitu. Jadi dari bisnis batik ini apa yang bisa Mbak Cin inspirasi ke masyarakat, khususnya buat perempuan? Buat laki lah. Saya tuh pertama main-mainan batik itu lagi dianggapnya batik tuh baju korpri ya dulu. Nggak ada yang mau pakai batik gitu kan. Dan dulu kan best of the best is Iwan Tirta ya kan. Kalau Ibu Sud kan yang resmi gitu. Jadi buat saya pesen gini loh. Kalau kita pakai batik tuh sekarang anak muda semua mau pakai batik. Karena gue bikin pakai baju batik aja udah kayak apa ya? It's fun to wear batik. Dan orang kalau mau pakai baju pergi resepsi apa nggak mau pusing nih cari batik. Very simple kan, kalau nggak batik ikat apa aja deh, tenun atau apa. Ya, yang intinya untuk generasi muda, lo mau secanggih apapun pengetahuan lo tentang fashion atau apa-apa, tetap budaya kita itu yang ditiru oleh luar. Kenapa kita jadi niru luar? Belajarin kekayaan lo sendiri, jangan ngambil orang lain punya. Dan bangga sama. Oh ya harus bangga lah. Kalau nggak ada today ya, kalau nggak ada itu nggak ada today. Mbak Cin, thank you banget loh ngobrol-ngobrolnya. Dari mulai ngobrol batik, lagu, sampai dengan kesehatan. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Tapi sebelum ditutup, satu dong yang disampaikan ke perempuan Indonesia, gimana caranya supaya hidup itu bernilai? Kalau ada pepatah hidup itu harus manfaat buat orang banyak, itu benar. Gak usah ngomong dari luar pagar dulu deh, di dalam rumah. Gimana kita treat orang di dalam rumah yang kerja untuk kita, itu dulu nomor satu. Buat saya hidup, mau kita laki mau kita perempuan, kita manusia ya, at least kita functional buat orang banyak, itu aja. Thank you Mbak Cin. Sampai jumpa dalam Women Value selanjutnya. Saya Krisanti.